Saya menemukan ular di sini teman-teman. Bisa teman-teman lihat nggak? Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu, dimudahkan rezekinya, dilancarkan urusan-urusan kalian, dan semoga tetap diberikan perlindungan dari wabah virus yang sedang melanda dunia untuk saat ini. Oke, jadi di malam hari ini saya akan mencoba untuk mencari burung ya. Dan sekarang saya sedang berada di rumah kakek saya ya. Ini saya ditemenin sama teman saya. Kita sedang mencoba untuk mencari burung di malam hari teman-teman. Siapa tahu dapat ya. Dan doakan semoga dapat. Ya kalau nggak dapat ya burung hantu lah minimal. Target ini jauh-jauh ke rumah kakek tapi nggak dapat oleh-oleh kan ya berat. Naik bang, naik. Oke, sentermu dulu. Oke, kita sedang di lingkup perumahan warga ya. Jadi kita agak menjaga sorotan, takutnya dikira yang aneh-aneh nanti. Wah, ngedur kamar saya. Ini ngendi apa aja? Kayak susah marah weh. Mana apa? Situ kan. Mungkin munggah? Sebelum lanjut, buat teman-teman yang belum subscribe channel YouTube ini, ayo subscribe, jangan lupa untuk aktifkan lonceng notifikasinya, like, share, dan seperti biasa teman-teman untuk meninggalkan jejak di kolom komentar sebagai bukti kalian telah mendukung channel ini. Mungkin dua kudang tela lagi. Yo rene itu. Dalan dari mengganggu. Dalan ini. Dalan. Nggak rotok kan. Lewat penduri. Yo rene isi nih. Ini mengganggu. Ini terus itu surat. Ini jalan tapi longsor sampai di patung di sana. Enggak. Jalan ini deh. Bukui. Ini buah apa teman? Oh aku. Apa jenis? Pakel kue nih. Kue nih ki. Di Iki. Kita jalan munggah ke. Ndi. selingkuh enak pinggan. Munggah kan bilang. Munggah. Iki ta? Iki ta? Coba nih munggah. Lebih ayo. Ayo Rai. Iya yo hani. Di sini ora. Bismillahirrahmanirrahim. Nah teman-teman, perjuangan kita ya untuk cari burung, agak susah karena saya juga membawa senter sama HP ya. Oke yuk, ayo duluan aja nggak apa-apa. Assalamualaikum. Ayo dong.
Siapa tahu kita perenjak ya teman-teman ya. Doakan. Ini ketela semua ini. Tapi nggak ada itu. Oke, kelihatan teman-teman ya. Kita coba dekat-dekat aja ya. Ini pohon kelapa ya. Kita coba sini. Coba sini teman-teman ya. Iyalah. Oke, siap. Oh, info ya teman-teman ya. Jadi biasanya kalau burung perenjak itu di daerah saya ya, khususnya Kota Pacitan, biasanya dia itu kalau tidur itu di pohon ketela ya teman-teman ya. Nah, maka dari itu kalau kalian mau coba, silahkan. Kalau kalian mau mencari burung perenjak misalnya, kalian carilah pohon ketela. Biasanya dia sangat suka untuk tidur di situ. Nggak tahu kenapa, mungkin karena pohon ketela itu daunnya lebar ya. Jadi kalau misalnya hujan atau kenapa gitu, dia juga nggak terlalu basah mungkin. Saya menemukan ular di sini teman-teman. Bisa teman-teman lihat nggak? Coba saya zoom. Petakai. Ini. Oh, nggak kelihatan teman-teman. Kelihatan nggak? Ah, itu dia. Ini ada ular ya. Biasanya kalau bahasa pencari burung di malam hari, kalau kita mencari burung dapatnya ular ya, biasanya kita nggak akan dapat burung nih. Biasanya gitu. Tapi ya nggak tahu ya. Kita coba aja dulu. Oke, lanjut bang. Terus apa gimana ini? Misalnya ada pohon ketela tapi nggak ada daunnya ini. Biasanya burung itu suka yang daunnya lebat. Oke, kita lanjut. Perhatikan jalannya juga, karena kita nggak tahu ya. Biasanya ada hewan-hewan nokturnal yang melata gitu, seperti ular. Dia ada di bawah, kita nggak tahu. Jadi kita harus ekstra hati-hati teman-teman, karena minim pencahayaan dan tempatnya masih seperti ini. Oke, kita sambil cari teman-teman ya. Oke, siap. Coba ke sini ya teman-teman. Karena kadang kita juga ketipu sama dedaunan yang kering, karena warnanya sama ya. Kadang ketipu kita. Ini masih zong teman-teman. Kita coba masuk ke lebih dalam lagi. Siapa tahu di sekitarnya sini ada burung perenjak gitu. Daun seperti ini bisa juga. Biasanya burung itu suka dengan pohon yang daunnya itu ke atas teman-teman. Karena dia kan daun ke atas itu kalau misalnya hujan itu enggak apa namanya, seperti payung lah, seperti gitu. Nah, ini ada pohon ketela banyak sekali, tapi masih zong. Kita belum dapat satu ekor pun malam hari ini. Oke, saya coba lihatkan gambarnya. Ya, siap. Masih zong teman-teman. Belum dapat hasil, padahal ini pohon ketela banyak banget padahal. Tapi kita belum nemu satu ekor pun. Ya, kita usaha ya.
Tuh ada banyak tuh, tapi masih belum dapat ini, belum ada satu ekor pun yang terlihat. Yang penting kita sabar ya teman-teman. Coba kita lanjut jalan. Di sekitaran di sini ada banyak pohon ketela loh, tapi belum ada satu ekor. Masih zoom. Oke, halo. Nah, gimana video tadi? Semoga bisa menginspirasi teman-teman semua ya untuk yang suka mencari burung di malam hari. Nah, jadi saya di sini akan memberikan sedikit kesimpulan mengenai video tadi. Kenapa tiba-tiba saya bisa mendapatkan video itu dan punya ide untuk membuat video tentang mencari burung di malam hari ya. Jadi saya di sini akan mencoba untuk memberikan kesimpulannya. Nah, jadi gini ceritanya teman-teman. Jadi beberapa waktu yang lalu itu aku tuh sempat nginep di rumah nenek aku di desa Kalipelus, tepatnya di daerah pegunungan lah pokoknya ya, di kota Pacitan ini. Nah, kemudian nggak sengaja aku tuh bawa senter saat nginep ke sana, dan aku lihat kondisi situasi tuh banyak pohon ketela, terus daerah juga kan masih daerah pedesaan lah ya, jadi masih burung itu masih berkeliaran dengan leluasa gitu. Malah sorenya aku sempat lihat itu masih ada kacar Jawa di situ. Kalian bayangin dong, kacar Jawa itu termasuk burung yang termasuk langka loh ya. Nah, ini di daerah pedesaan, di tepatnya di rumah nenek aku ini masih ada kacar Jawa, terus mau cendet masih ada, podang juga masih ada teman-teman. Nah, aku sempat mikir gini, wah ini kalau malam ini burung di mana tidurnya? Aku sempat mikir gitu. Nah, akhirnya di malam harinya itu aku coba iseng-iseng untuk mencari burung di daerah situ. Nah, karena berhubung aku juga nggak tahu lokasinya ya, takut keblasuk atau apa gitu, jadi akhirnya aku mencari burungnya itu kan tidak terlalu jauh, cuma di sekitaran perumahan nenek aku aja ya. Jadi aku mengantisipasi ya. Yang pertama itu orang tetangga gitu ya, kan nggak enak kalau malam hari gitu kan kita sorot-sorot rumah, nanti takutnya yang punya rumah tuh merasa gini, wah itu siapa itu kok malam-malam nyorot-nyorot rumah kesini gitu kan, takutnya ribet nanti. Terus yang kedua itu faktor keamanan nih teman-teman. Kenapa faktor keamanan? Kalau kita itu belum tahu lokasinya, terus kita coba nyuluh masuk ke daerah lebih jauh demi mencari seekor burung ya kan teman-teman, bahkan bisa sampai membahayakan diri kita sendiri ya kan. Misalnya kita mencari burungnya itu ada di daerah alas, di daerah hutan misalnya gitu, kemudian kita coba cari burungnya di daerah situ, di daerah yang banyak sekali rimbunan pohonan, ketela-ketela banyak, rumput-rumput tinggi, ilalang tinggi, daun-daun berserakan. Itu takutnya akan ada hewan melata nokturnal, misalnya seperti ular. Nah, ular itu kan ada yang hewan nokturnal, ada yang ular biasa yang mencari burung tuh, yang mencari makan di siang hari, kan biasanya seperti itu. Nah, yang bahaya itu malah ular yang nokturnal, jadi dia tuh mencari mangsa itu di malam hari. Nah, maka dari itu seperti yang video yang tadi ya, yang mencari burung itu, kenapa aku sempat menemukan ular ya kan. Jadi gini, nah kalian itu juga yang menyebabkan kenapa videonya cuma segitu ya kan ya, karena yang pertama aku sempat menemukan ular di situ tuh. Nah, jadi gini, aku jelasin ya. Menurut beberapa orang yang hobi mencari burung di malam hari itu katanya gini, kalau kamu mencari burung di malam hari malah ketemu ular di salah satu pohon misalnya ya, kamu pindah tempat aja, dijamin di daerah sekitaran pohon itu nggak akan ada burung. Karena yang pertama, ular nokturnal otomatis dia kan bisa pindah tempat dengan mudah karena dia hewan malam ya kan. Nah, bisa jadi burung yang tidur di pohon itu atau yang di sekitaran pohon itu dimakanlah oleh si ular itu, makanya nggak akan ada burung. Terus yang kedua, waktu sore burung kan survei tempat untuk dia tidur, jadi burung tuh nggak sembarangan memilih tempat loh teman-teman. Jadi dia tuh sorenya tuh mensurvei tempat tersebut, apakah tempat ini aman untuk aku buat tidur atau enggak. Burung tuh berpikir seperti itu loh. Ngawet aja gitu. Nah, terus akhirnya karena kemarin tuh aku dapat ular ya, malahan nggak dapat burungnya.
Akhirnya aku mikir, ini kalau dilanjut jelas nggak akan ada, soalnya ini daerah paling jauh nih, udah daerah, soalnya aku mau masuk ke daerah lebih dalam lagi itu takutnya ini tadi malah akan ada ular yang lebih berbahaya, takutnya kan gitu. Akhirnya ya udah aku akhiri sampai segitu saja. Nah, aku sempat mikir, ini gimana caranya gue bisa upload nih tapi ada manfaatnya nih, gue bilang gitu. Nah, ini kan kontennya nggak ada hubungannya sama sejarah, nggak ada hubungannya soal wisata ya kan, tapi inilah sharing pengalaman. Nah, inilah apa saja yang aku lakuin selain sekolah sama membuat konten gitu loh. Jadi teman-teman juga bukan wajib tahu sih sebenarnya, tapi ya harus tahu juga lah. Jadi kesibukan aku itu apa aja selain membuat konten sama bersekolah sama sekolah ya. Nah, selain mengerjakan tugas, kemudian bantu orang tua ya kan, terus kalau ada waktu buat konten itu aku ngelakuin apa aja selain itu semua ya. Misalnya ini, jadi aku di malam hari itu kadang selain nongkrong ya, aku juga sempat mencari burung. Tapi aku kalau mencari burung itu menunggu waktu teman-teman. Jadi misalnya kalau pas sore atau pas awan ya, waktu di siang hari kayak gitu ada angin kencang gitu kan, terus angin kencang itu sampai sore, nah itu dijamin biasanya burung itu akan langsung mencari tempat yang rendah untuk dia istirahat. Karena kalau dia mencari tempat yang tinggi untuk tidur istirahat itu, nanti dia mah takutnya akan terombang-ambing oleh angin, takutnya gitu. Nah, burung itu juga pintar, tapi dia untuk bisa ke bawah ya, ke tempat yang lebih rendah, dia harus ada waktunya. Misalnya itu tadi waktu musim angin itu dijamin burung pasti ada di bawah. Tapi nggak harus ada musim angin sekalipun. Kadang juga ada burung yang hinggap di pohon-pohon yang rendah. Misalnya aja burung perenjak nih, gua nggak pernah nyangka nih ya, tapi dari dulu awal gua cari burung ya, itu kalau gua cari burung ya di pohon ketela itu pasti ada burung perenjak. Gua sampai bingung, kok ini burung ya mau ada angin atau enggak, dia tuh kalau nginep ya misalnya itu pasti di pohon ketela. Kenapa pertanyaannya? Yang itu gua nggak kefikirkan. Biasanya yang paling sering di pohon ketela itu yang jelas perenjak lumut. Kalau di daerah aku namanya jemblek, itu burung yang paling sering di pohon ketela. Terus yang kedua perenjak sawah atau ciblek sawah, itu ya juga sering juga. Dan yang nggak kalah booming juga ya, itu beranjangan di pohon ketela. Tapi pintar, kalau burung beranjangan ini biasanya dia kalau di ketela yang rendah itu nggak ada selama aku mencari loh ya, nggak tahu kalau di daerah kalian. Tapi kalau di daerah aku, dia di pohon-pohon ketela yang rendah itu malah jarang sih teman-teman. Malahan dia itu ada di pohon ketela nih yang tinggi. Jadi kalau kita nggak pakai jari nggak bisa nangkap nih. Jadi pikir juga susah pokoknya. Nah, mungkin sharing pengalaman aku di video kali ini bisa menginspirasi atau memberikan kalian hiburan lah misalnya ya. Meskipun aku nggak bisa memberikan pengetahuan atau ilmu atau wawasan ya seputar sejarah atau info-info seputar wisata Kota Pacitan, aku nggak bisa memberikan informasi tentang itu. Tapi setidaknya aku bisa memberikan kalian hiburan, meskipun gak cukup menarik. Tapi semoga menghibur lah ya, semoga menghibur kalian semua. Ya mungkin seperti itu yang bisa saya simpulkan dari video yang kemarin. Dan stay tune terus di video-video berikutnya. Besok-besok akan ada konten yang lebih menarik lagi. Mungkin seperti akan ada edisi cerita horor lagi. Tapi kali ini nggak akan ada narasumber, jadi akan aku sendiri yang cerita. Karena narasumber aku ada yang nggak berani di depan kamera. Jadi aku angkat ceritanya sendiri. Jadi stay tune terus di YouTube aku. Stay on Usman Hafani. Terima kasih. Sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sobat vlogger.